selalu menjaga kondisi. Ingat, jika ingin bepergian, selalu menjaga protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Nah, semuanya, sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kemudian jangan lupa silakan isi absen kehadirannya yang sudah saya siapkan melalui grup WhatsApp dalam bentuk link Google Formulir. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengolahan dan proses produksi kerajinan bahan serat. Yang ini merupakan masih dalam subtema ataupun materi bab 1. Kompetensi dasar pada pertemuan ini adalah memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan serat, serta tekstil yang kreatif dan inovatif. Adapun untuk indikatornya, siswa ini dapat menjelaskan teknik pengolahan serat dan juga siswa dapat menjelaskan serta memahami langkah-langkah apa saja dalam proses produksi kerajinan bahan serat tersebut. Namun, tujuan pembelajaran selama dan setelah kita mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami teknik pengolahan dan prosedur dalam pembuatan kerajinan bahan serat berdasarkan karakteristik yang terdapat pada bahan tersebut. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami proses produksi pembuatan kerajinan bahan serat berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di wilayah setempat. Baiklah anak-anak semuanya, kita mulai saja. Yang pertama yaitu pengolahan. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin ini harus bisa melakukan yang namanya proses pengolahan terhadap bahan tekstilnya, di mana proses pengolahan masing-masing bahan tekstil ini secara umum tentu sama. Dan pengolahan ini juga dapat dilakukan secara manual maupun juga bisa menggunakan yang namanya mesin. Nah, langkah-langkah apa saja yang harus kita perhatikan dalam pengolahan tersebut? Berikut langkah-langkah yang perlu disiapkan dalam pengolahan serat. Yang pertama yaitu pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat ini kita akan bisa dilanjutkan melalui pengolahan kapas menjadi benang yang disebut dengan istilah pemintalan. Kemudian setelah pemintalan, langkah berikutnya yang kedua yaitu penggulungan benang, di mana benang yang sudah dipintal ini akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Nah, setelah penggulungan benang dilaksanakan, langkah yang ketiga yaitu pencelupan warna. Benang yang diproses dengan pencelupan ini dimaksudkan untuk memperoleh warna yang kuat, dan selanjutnya benang nanti akan dikeringkan. Dan langkah yang terakhir, yang keempat yaitu penenunan benang menjadi kain. Nah, setelah kering benang tersebut ini dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Nah, itulah bagaimana cara ataupun proses dalam pengolahan bahan serat. Nah, semuanya, benang yang telah jadi bahan baku tadi ini dapat digunakan untuk membuat sebuah makrem dan juga tapestri. Sedangkan kain ini bisa dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Yang kedua yaitu adalah proses produksinya. Anak-anak semuanya, teknik dasar kerajinan tekstil ini adalah segala cara yang digunakan
untuk membentuk ataupun mengolah bahan tekstil, di mana teknik yang digunakan ini tentunya sangat beragam. Penggunaan tekstil ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan kita buat. Adapun teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup ataupun makrem dan tapestri bisa kita gunakan. Yang pertama contohnya adalah menenun. Nah, teknik menenun ini dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun ini menggunakan alat spandang atau bisa juga menggunakan bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan ataupun benang pakan. Kemudian yang kedua, teknik yang kedua yaitu teknik menjahit. Anak-anak semuanya, teknik menjahit ini adalah pekerjaan yang menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Di mana menjahit ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan tangan ataupun manual atau juga dengan menggunakan mesin jahit. Nah, dalam pembuatan kain ikat celup ini diperlukan yang namanya teknik menjahit untuk merintang sebuah warna. Kemudian yang ketiga yaitu mengikat tekniknya. Nah, teknik mengikat ini adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang kita inginkan. Nah, mengikat ini dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Nah, ikatan ini bisa berupa simpul ataupun pola warna. Baiklah anak-anak semuanya, sebagai kegiatan penutup kita bisa menarik kesimpulan bahwa proses pengolahan masing-masing bahan tekstil, baik itu kapas, wol ataupun sutra, ini secara umum pasti tentunya sama. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu proses produksi bahan tekstil tentu memiliki proses yang beragam dan ini akan tergantung dari jenis tekstil yang digunakan. Lantas apa manfaatnya kita mempelajari materi ini? Manfaat dalam mempelajari materi ini yang pertama, kita dapat mengetahui proses pengolahan bahan tekstil mulai dari pemintalan sampai penenunan menjadi sebuah kain. Selain itu juga manfaatnya kita dapat memahami langkah-langkah dalam proses produksi suatu kerajinan dari bahan tekstil. Nah, sebagai kegiatan penutup silakan amati video yang ada di samping saya. Nanti silakan cermati dan amati, serta nanti silakan tuliskan dalam lembar kerja kalian langkah-langkah dalam proses kerajinan bahan tekstil tersebut. Kemudian hasilnya nanti bisa dikirimkan melalui Google Classroom masing-masing kelas. Semuanya, sebagai kegiatan penutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dan bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.